Kacamata pakai. Heru yang mana? Itu mas-mas yang pakai kacamata. Nah gitu tuh, targetnya itu doang. Mas-mas jamet yang pakai kacamata itu. Pikiran nih. Itu kopi gua. Kopi gua. Kopi gua lah. Mas, tolong mas. Kopinya Mas Aib nih mas. Kopinya Mas Aib. Ayo mulai. Udah mulai dari tadi Bur. Kenapa timnas gagal di SEA Games? Tiba-tiba belok loh. Kok galak banget pertanyaannya. Lu tanya gitu loh, tiba-tiba iya, dibelokin, kita nggak ada siap. bridging dulu gitu. Tapi kan targetnya jelas runner up. Ya runner up. Nggak gagal grup. di kualifikasi juga. Nggak gagal di grup juga. Runner upnya grup Oh, anjing. runner up grup ya. Padahal sebelumnya yang juara lawan Thailand itu kan dramatis. Sebelumnya iya kita juara emas pertama semenjak 91 kan. Oh, enggak dong. Masih games pertama. Kapan lagi? Iya, SEA Games. SEA Games pertama. Oh iya. Oh yang Arya Sinulinga klaim. Betul. Ares Pesta ya. Ngeklaim apa? Pesta. Yang dia di IG-nya pesta itu loh, ngajak semua ngajak bergembira. semuanya bergembira. Dan gue juga bergembira waktu juara SEA Games. Iyalah anjir loh. Kita berapa kali di final? Berkali-kali. Putus kan? Berkali-kali kan putus di final kan? Sama kayak Piala AFF juga kan. Makanya tahun kemarin tuh bener-bener euforianya gokil banget itu. Tapi udahlah ganti-ganti lah. Nggak menarik kalau berarti timnas Indonesia lagi. Nggak jelas. Punya pelatih kagak. Pelatih timnas U22-nya begitu. Haikal kemarin ngomong sama gue. Anjing. Dia abis ngeliat. Gue share gue kasih ke lu. Oh ini. Iya. FIFA Best Fifro. Iya. FIFA Bro Best 11. Gila. Gimana Kal? Iya. Kita mulai dari mana? Kan nggak ada pemain Roma di situ. Itulah dia makanya. Itu kayak mesti keresahan lu itu gak ada pemain kayak Roma. mesti 5-10 tahun lagi. Tapi ya udah, gue sebagai penikmat. Enggak dong, penikmat mundurnya bola. yang jauh 25 tahun yang lalu pasti ada bukan Roma. Masih ada Gabriel Omar Batistuta. Tapi masih ada tuh ya. Panucci. Vincent Candela. Dida. Tidak nggak di Roma. Kafu. Beknya Aldair, Zago. Thomasson. Depannya si Montella sama Casano. Satu lagi enggak. Casa del Vecchio. Marco Del Vecchio. Yang mukanya panjang banget kan. Lonjong. Mukanya lonjong. Emang kenapa lu nge-share begitu ke Heru kan? Ya gue ngeliat kayak menarik aja buat dibahas. Yang bikin menariknya tuh terutama di ini. Itu kan penghargaannya selain 11 terbaik gitu kan dari sepanjang musim, nggak satu musim ini ya, tapi kalender. Satu tahun kalender ya. Satu tahun kalender karena dari Januari awal sampai Desember. Itu ada 11 yang dipilih dan satu pemain terbaiknya gitu kan. Dengan pemain terbaik Ousmane Dembele. Nah, yang maksud gue share ke Heru itu di susunan 11 pemainnya sih. Kita bahas itu dulu kali ya. Kita bahas itu dulu. Jadi yang menggelitik buat gue adalah ada beberapa nama yang menggelitik. Jadi pemenangnya itu kan gue bacain aja Coba, biar ya. Dari kiper siapa Kal? penonton tuh enggak story. Jadi formasinya tuh 4-4-2 Diamond ala Sir Alex Ferguson. Coba hormat dulu ke bendera di belakang. Siap. Ini dia si paling glory dahulu kalanya tadi. Izin ya. Kok hadir di momen apa itu kok baru tahu. Makanya gue kena klaim juga ini anjing. Tim sejarah sih tapi gak apa-apa lah, tetap harus dihormati itu sebagai artefak. Nah dari kiper dulu ya, kiper Donnarumma, Gigio Donnarumma. Oke. Terus bek kanannya barisan beknya. Satu-satu pantas gak jadi pemain Nanti saat 11 ini. pemain. Oh, Nah, Sebutin coba dulu ntar semuanya, kita sebutin baru boleh kita. bebas. Atur Di Kal. barisan bek 4.
kanannya Hakimi, kirinya Nuno Mendes. Hakimi di PSG, Mendes juga di PSG. Donnarumma nih awal Januari masih di PSG, lalu di Julinya udah di Manchester City. Di tengahnya ada Van Dijk sama Pacho apa Paco nih bacanya? Paco. Paco PSG, Van Dijk Liverpool. Kemudian di tengahnya ada 4 juga, 4 sejajar nih dia formasinya. Dengan di pivot tengahnya Vitinha dari PSG sama Bellingham di Madrid. Sayap kanannya ada Cole Palmer dari Chelsea dan Pedri dari Barca di kiri. Nah, strikernya dipasang 2, Ousmane Dembele sama Yamal. Itu nggak ada striker berarti kalau formasinya begitu. 4-4-2, striker 2 sejajar. Iya, tapi kan dua-duanya nggak ada yang striker murni. Iya, semuanya. Baik itu poacher ataupun. Tapi jatuhnya Dembele sekarang Dembele itu udah jadi striker target man ya. Yamal dia tuh pressing forward. Dia pressing forward. Winger. Yamal winger. Dembele itu udah jadi winger. CF. Udah center forward. Dembele sekarang kan di final Champion musim lalu, maksudnya di sepanjang musim lalu lah. Dia kan udah diubah sama Enrique jadi CF. Makanya gue juga nontonnya karena di Champions League yang beberapa match sebelum final lawan Inter itu memang dia udah CF posisinya, bukan lagi LWF ya. Sebenarnya emang LWF kan waktu di Barca juga masih LWF kan. Yang ini kan cutting inside lah mainnya. Nah, itu enggak Aib lah. Kalau Aib lagi terakhir main di Hewaya, Aib gila. Gini tuh kenapa? Gini. Pan-pan stabil mainnya. Gua lebih ke gelandang pengangkut air. Ada yang pesan galon. Karena iya di tengah aja. Kita nggak pernah pegang bola, tapi mengganggu orang mendistribusikan bola. Nah itu lo takut-takutin ya. Gue bilang aja jangan oper gitu kan. Gayanya intimidatif, aggressionnya. Lu mengesankan gua galak banget kalau lagi main bola. Iya lu. Tengginas bukan galak. Gua bukan Gattuso, gua bukan Roy Keane, gua bukan siapa lagi yang galak-galak main. Ini siapa kalau di Indonesia? Ini Samsul Haryono. Samsul Bahri PSM Makassar. Tapi gue suka dengan gaya-gaya main mereka ini soal gelandang-gelandang bertahan. Nah, lu siapa gitu benchmark lu? 4-4-2 diamondnya Sir Alex ini dengan nama-nama yang tersebut tadi. Nggak ada. Gue nggak sepakat karena nggak ada posisi lu di situ. Nggak ada posisi gue. Dan menurut gue ini tidak akan jadi 4-4-2 diamond. Tapi ini lebih cocok ke 4-3-3. Oh, dibikin 4-3-3. Ini kalau formasi AMF. orangnya enggak 4-3-3 apa sih istilahnya? 4-2-3-1 atau 4-3-3? 4-3-3 karena posisi atau bisa jadi 4-2-3-1 karena posisi Vitinha dengan Pedri ini bagi gua sama Bellingham. Sama itu kan sama-sama di CMF tuh Vitinha, Bellingham, Pedri makanya Bellingham lebih advance bertiga itu murni bisa jadi CMF, box to box ataupun DMF kan. Tapi DMF-nya berposisi sebagai di playing playmaker kan. Di playmaker. Bukan regista. Regista. Gue lebih setuju regista. Enggak, ini kalau posisi begini nih, kalau komposisi pemain terbaiknya begini, menurut gua formasinya bukan 4-4-2 diamond. Ini 4-3-3. Cuman Foden ini nggak bisa bos jadi LMF atau RMF. Foden Palmer gak bisa dia. Tapi gini, sebelum kita ngejauh, menurut lo formasi ini targetnya memang formasi itu baru pemainnya dulu atau pemainnya dulu formasinya dulu? Karena ini beda. Paham gak maksud gue? Ya gue gak tahu pemilihannya biasanya. Menurut lo nih. Vote-nya ini biasanya vote-nya ya pengalaman gue saat jadi wartawan di La Gazzetta dello Sport. Gila. Lu pernah dikirim ke Italia dello Sicilia. Pernah dikirim ke Italia tapi jadi Sicilia. Pemilihannya ini adalah kiper siapa, bukan kemudian dia super kiper atau atau ball playing keeper bukan role. Tapi posisinya. Posisi kiper siapa, posisi back tengah siapa, back kanan siapa, back kiri siapa ataupun back lah. Back. Dibikinnya begitu. Defender gitu. Bahasanya terus tengah siapa? Defendernya 4, midfieldernya misalnya mau 4 kah? Terus forwardnya enggak bukan gitu. Tapi milihnya adalah kiper, defender, midfielder sama forward. Pasti milihnya. Begitu. Iya, lu tadi defendernya 3 atau apa? Enggak.
pemilihannya tuh nggak begitu. Oh Nah, coba gini, kalau nggak disorting gitu, dulu gitu. tiba-tiba Nggak pakai dialokasiin. formasi pelatih terbaik dunia nih Ruben Amorim misalnya nih kan. Ya, misalnya lu biasa aja ya, lu nggak usah ketawa-tawa gitu Rian. Misalnya pakai 3-4-3, otomatis kan backnya dipilih 3. Itu maksud Nah gua. makanya itu Iya. perdebatannya di situ. Iya. Apakah benar kata Heru yang dipilih sama panitia? Iya. Panpelnya gimana nih Sama panpelnya? panpel. Ada Sinulinga nih jangan-jangan. Ya jangan-jangan ada Ini- Sinulinga di ini situ. kan Erick Thohir jangan Thohir ada ini- juga. Base-nya voting kan? Iya. Ya. Voting kan? Ya, voting Jadi, dari timnas, voting dari timnas. kapten dan pelatihnya. Kapten dan pelatih timnas. Artinya dia akan memilih satu kiper, 4 defender gitu. satu defender misalnya. Satu lah, nggak mungkin 4. Pasti satu defender, satu Defender goalkeeper midfielder, maksud lu? satu goalkeeper, satu defender, satu midfielder, satu forward. Oh, kalau dia mau milih gitu. Enggak, jatahnya 3 doang. 3 doang. Jatahnya tiga Satu doang. pemilih Iya, cuma iya. bisa memilih 3. 3, tapi kan milih 3 itu biasanya Berarti ada yang ranking. diabsenin satu. Pot 1 misalnya dapat Iya. poin 3, pot 2 dapat poin 2, pot 3 dapat Bisa poin jadi 1. itu make sense tuh. Itu tergantung ini panitia. Makanya enggak deh, itu panitia kalau tuh the bisa best- menentukan siapa yang Kalau itu the menang. best player bisa jadi apa yang dia bilang tadi, maksudnya di Masing-masing kiper posisi. 1, di defender 1, di Iya. midfield 1, di forward 1. Di forward 1 Iya, make sense kan. benar, bisa Nah, betul. makanya kalau gua takutnya 4-4-2 ini kan kalau misalnya best ini kan best 11 kan? Best 11 berarti 11 orang terbaik, harusnya juga formasinya formasi terbaik dong. Ya, kalau formasi terbaik kan sungguh sangat ya semuanya subjektif pada akhirnya. Ya enggak dong. Base-nya prestasi. Prestasi siapa? Prestasi Pertanyaannya? Si pemain. tim yang paling yang 2025 yang iya dong. terbaik. Sekarang PSG logik 6 gelar dalam 1 tahun, semua gelar dilibas sama dia. Apa Iya. formasinya dia? Bisa dong. Itu yang dipakai dijadiin patokan. Iya dong. Formasinya Enrique lah. Ya layaknya pemain. Pencapaiannya dijadikan alat ukur untuk dia dijadikan masuk ke situ. Referensi misalnya. Iya, berarti Misalnya ini, gitu. ini masalahnya Tapi gue kan ngelihatnya masalahnya ini akomodatif. Kan PSG 4-3-3 cuy. Nah makanya itu gue bilang ini informasi akomodatif. Oh iya, makanya akomodatif dari sisi pemain yang terpilihnya. Betul. Ya, benar, Kalau gue ngelihatnya Iya, itu makanya. formasinya menyesuaikan dengan pemain yang terpilih. terpilih di tiap posisi. Makanya kan gua bilang tadi, nggak mungkin nih misalnya 11 pemain ternyata di urutan nomor 11 itu nggak ada goalkeeper misalnya. Ya itu pasti. Ya kan? Ya. Begitu pasti nanti. Nah makanya itu nih dari ya udah oke deh kita maju nih dari sini nih. Pemain Donnarumma lu sepakat atau? Nah, kita satu-satu nih bahas Satu-satu sekarang nih. Oke. Apa lu ngerasa lebih baik tema Mursadat atau gimana? Atau siapa? Di 2025 kemarin, Bor. Ya Donnarumma lah yang memang yang keren. Kipernya Inter. Sommer. Kalah kok dia. Ya di bab itu mungkin kalah ya. Iya betul. Cuman kan ini perhitungannya lu gelar 6 gelar kalau tanpa Donnarumma. Si 5. Oh sama Donnarumma 5 5 gelar Donnarumma. Donnarumma semua kok yang jadi kipernya di Layak ya puncak-puncaknya. berarti Layak doi. Siapa Sommer? Iya Sommer misalnya. Atau ada satu kiper legend. Onana. Onana cukup. Itu sih paling gahar ya. Atau enggak sih ini kiper Arsenal bagus juga. Siapa sih? Leno. Bukan Leno. Sersi. Jadul banget kan? Bukan kiper Arsenal yang hari ini. Yang hari ini siapa? Aku lupa ya itu Barcelona. Astaga, David Raya. Raya bagus juga. Cuman mungkin base prestasi ya. Iya, prestasi. Arsenal kan mau gimana Tapi kalau juara dibandingin dua, kan? sama Sommer emang beda sih performanya, jauh dibanding Donnarumma. Donnarumma, jauh ya. Sommer. Donnarumma sih. Sommer memang bagus untuk sebagai sweeper kiper ya. Iya. Donnarumma kan nggak gitu kan kayaknya. Sommer memang Stopper bagus. kalau Donnarumma ya. Donnarumma lebih ke stopper, Sommer lebih bisa build up kan memang gaya sistem bermainnya Inter kayak gitu. Tapi lagi-lagi Inter nggak terlalu mentereng-mentereng amat emang dibanding prestasinya PSG sepanjang Musimnya. 24, Sepanjang 25 2025 ini. 25 itu 25. iya. Ya makanya Donnarumma ini layak. Valid, no debate. Donnarumma deh. Donnarumma ya emang. Tapi dia itu bisa jadi maksudnya oase di tengah padang pasir. Sekarang rata-rata kiper yang kepake itu kan yang gitu tuh. Ball playing kiper, goalkeeper kan. BPG kan, ball playing goalkeeper yang bisa distribusiin bola segala macam. Iya. Makanya kayak De Gea cabut dari MU dulu zamannya Ten Hag karena Gak bisa. kurang bisa pegang bola gitu, dribble bola. Terus
kipernya Liverpool yang kuat lah di Inggris zaman itu kan. Liverpool ada si Ederson Moraes. Alisson Becker. Ederson Alisson Becker tuh samanya ball playing semua kan rata-rata. David Raya Arsenal. Terus kipernya si Newcastle. Siapa kipernya Newcastle? Pogba itu juga bisa kan. Tiba-tiba kiper terbaiknya adalah stopper gitu loh. Tradisional goalkeeper kan gokil ya. Gua nggak tidak berdebat lah kalau Donnarumma jadi yang terbaik. Memang doi. Kasih kanannya Kal, siapa Kal? Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Oke, di 20-25. Kanan siapa lagi ya berarti kandidatnya harusnya ya? Trent Alexander juga gokil sih. Cuman Hakimi mungkin menangnya di konsistensi dan fitnessnya. Jarang cedera kawan itu. Cedera, konsisten banget. Siapa lagi sih sekarang yang bagus? Dulu kita kenal ada Cafu misalnya. Iya, kanannya. Sekarang ya udah memang Hakimi, siapa lagi? Achraf Hakimi. Di kanannya ini bagus juga. Kanannya siapa? Munchen. Astaga. Kimmich Munir. Kimmich kalau dipakai Mazraoui. Ya tuh. Sekarang kan di MU Mazraoui kan. Cuman lagi-lagi ke prestasi. Kalau Hakimi sih gue kalau dari 1 sampai 10 gue sepakatnya di 7 gue Hakimi. Gue juga sepakat. Hakimi satu-satunya yang bisa nandingin adalah Trent Alexander-Arnold untuk sekarang ya. Udah. Fullback modern lah kasarnya banget gitu ya. Atau mau Livramento. Sedap. FM banget nih kayaknya. Livramento pemain ini bos Newcastle. Tapi sering dipakai di kiri doi, bisa kanan kiri. Trippier misalnya. Trippier udah uzur Trippier. Apalagi udah ya sisa Hakimi lah. Si Hakimi yang memang kemarin juga dia ngegolin kan kalau nggak salah di final ya. Hakimi. Iya. Hakimi ngegolin di final kemarin. Itu makanya back modern yang back kanan tapi bisa ngisi di tengah, bisa masuk kotak penalti itu ya. Kirinya Kak. Nuno Mendes. Nah ini gua kiri. Nuno Mendes. Kiri agak banyak bos yang bagus. Kiri yang bagus banyak. Kiri banyak. Cucurella bagus. Cucurella itu semut bakot itu di Chelsea itu kawan itu tuh. Tapi kan nggak juara. Kanannya Inter bagus loh sebenarnya. Dumfries juga bagus sih. Aku mau ngomong itu tadi Dumfries tuh coba. Pavard tengah kanan. Tengah kanan. Di Prancisnya kan kanan dia. Prancis kanan ya. Iya, Benjamin Pavard. Back kita juga kanannya bagus-bagus loh. Sandy Walsh, Kevin Dix, Asnawi Mangkualam Bahar. Tuh. Ya enggak? Coba gimana Kal? Back kirinya Arhan Pratama, Sani Patinama, Aziza Halsa. Kok kayak nama yang gak dikenal gitu harusnya. Ya Dumfries sih menurut gua kurang dapat data full listnya sih soalnya. Jadi nggak tahu secara resmi maksud gue yang masuk full list di tiap posisi itu siapa aja. Harus jadi wartawan La Gazzetta dello Sport atau kapten timnas minimal atau jadi biar dapat pelatih full listnya timnas. Ya. Harusnya kan di media muncul dong, ya nggak sih? Oh nih backnya Arnold, Van Dijk, Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker. Oh itu yang masuk list. Di antara itu ya. Nih. Terus back kiri tadi siapa? Back kiri kan Nuno Mendes. Ini back kirinya. Enggak lah, Robertson lagi goreng. Apa namanya musim lalu itu yang menang ini yang menang Liga Jerman masih Leverkusen kan? Musim lalu. Liga Jerman. Iya. Leverkusen. Makanya Grimaldo. Kirinya Grimaldo. Makanya itu gak masuk. Gak masuk. Gak tahu ya kalau di list masuk gak? Ada. Nah, gila itu. Terengginas banget itu dia. Kacau tuh di yang salah satu bikin Leverkusen menggila di musim lalu itu di kan. Kirinya ngeri banget. Ya Frimpong juga dong. Frimpong kiri. Frimpong kanannya. Kanan ya. Tapi di kanan juga Liverpool ya. Tapi dia di Champions-nya gak kurang. Gak good lah. Kevin Dijk juga gak good itu kalau di Liga Champions ya. Enggak, dia baru musim ini di Mönchengladbach. Baru musim ini. Sebelumnya Copenhagen. Iya benar-benar Copenhagen. Gitu. Kita beralih ke back tengah Kal. Back tengah ada Van Dijk dan Pacho. Van Dijk sih gua. Pacho no debate kalau gua dulu ya. Terus
Van Dijk yang debatable banget. Ada Ruben Dias. Wah banyak banget kalau back tengah mah bro. Back tengah. Back tengahnya Itali kurang. kan lagi Inter emang kurang apa? Bastoni. Di umur segitu. Iya. Bastoni masih Gila. muda. Acerbi. Acerbi yang ngegolin di semifinal lawan Iya. Barca. Bastoni Bisa. sih Kalau gua- memang alat ukurnya adalah prestasi di Champions League Iya, misalnya kan gitu. Karena Liverpool itu musim lalu di Champions cuman sampai 16 besar gitu loh dibanding Inter. Nih, Kan gua musim pacu, lalu pacu. kalah dia Bastoni sama gua. Bastoni tuh. Gua Iya. milih Bastoni. Dah. kalah sama PSG dia di 16 Iya, besar. 16 besar kalahnya sama PSG. PSG dia. Jadi Van Cuman Dijk kan di liganya ngeri, Bo. musim lalu juara ya Liverpool ya. Kok Liverpool? Musim lalu. Emang siapa? Ya Liverpool lah. Musim lalu. Lu mimpi MU Anjing. 13 tahun yang lalu. Anjing. Yang halu. Iya, oke. Ya kalau memang alat ukurnya liga ya Leverkusen aja juara tapi Iya kan sih. nggak masuk juga. Ya, karena Grade makan- liganya dong. Iya deh, iya kalau gitu tetap nggak ikhlas gua. Karena Hari ini pemainnya kita- songong gitu, kayaknya gimana gitu kurang suka gua. Ini opini pribadi kan. anjing. Tapi tetap sih kalau di back tengah yang paling potensial selain yang harusnya potensial menggantikan Van Dijk ya backnya Inter itu dua Bastoni, ada Bastoni iya. sama Acerbi. Eder Militao juga bagus musim lalu. tuh. Eder Militao Kan bagus. cedera mulu dia. Enggak, musim ini cedera. Musim lalu Eder cedera. Eder cedera. Rudiger. Terengginas juga bos. Iya. Back-backnya City kurang terengginas apa Ruben Dias. Ruben Dias Stone bahkan sering ke tengah dia. Ke tengah. Kadang-kadang ditaruh di DMF sama si Kita Guardiola. Backnya Arsenal juga sampai kan Arsenal sampai Si semifinal. Gabriel. Iya. Gabriel. Gak ada, nggak masuk juga. Ketimbang Van Dijk gitu ya maksudnya. Iya. Jangan jadi pemain Arsenal kalau mau jadi pemain terbaik Iya sih dunia. kan harus masuk main MU kan. Hah? Ganti langsung. Nggak takut ada yang halunya gitu kan ya. Tengahnya CMF ada Vitinha sama Bellingham. Vitinya gue sepakat gua. Kalau Vitinya gua Sepakat juga gue sama gua Vitinya. Gua akhirnya menemukan kayak gini. Vitinya itu jawaban dari absennya setelah perginya mantan main Pescara siapa? Verratti. Verratti. Nggak terlalu banyak dribbling bola. Tapi bagi bolanya Bagi bola yang bagus sama body fan-nya. Cara dia gini-gini tuh tuh bikin mati langkah lawan Vitinya itu tuh. Kalau gue itu sepakat. Bellingham yang Oke. debatable banget Bellingham karena Madridnya ya sampai di kalah sama Arsenal di semifinal sih. Semifinal ya oke lah ya kan. Cuman kan maksud gue masih banyak pemain-pemain lain yang di tengah itu. Misalnya Banyak ada Gavi cedera musim kemarin. kurang banyak siapa ini dia. tengahnya Inter itu? Si ini Yang Barella. kecil, Barella tuh wih, jago. harusnya kan bisa masuk nominasi atau memang dia perannya juga gede karena Inter sampai final kan. Iya. Maksud gue. Barella tuh keren loh Barella. Dan harus digaris bawahi nggak ada pemain Inter kan yang masuk. Di overall 11 terbaik itu nggak ada Gak ada pemain Inter coba. Kan debatable juga. Ya itu mungkin karena Inter masih senang dengan isu Calciopoli. 2006 udah lama banget. Padahal Internya juga udah gak bahas itu. Iya, padahal Inter juga udah gak bahas itu. Anjir. Tapi iya tuh pemain Inter ya. Pemain Inter satu pun gak ada yang masuk finalis coba bayar. Padahal semifinal terbaik itu tuh di semifinal kemarin tuh match terbaik Gokil yang sih pernah itu. ada di dunia. Di Champions League gokil Permainan sih itu. terbuka, adu taktiknya. Emang ini banget udah maksudnya mainnya nggak yang nahan-nahan kayak gitu. Iya. Jadi udah permainan terbuka sampai napas terakhir. Simon ngeri ya Simon ya. Gila. Simon Inzaghi ya. Simon Inzaghi itu musim kemarin. Ngeri ya. Jadi tengahnya itu Pedri, Palmer. Pedri ini caranya di sayap. Itu dulu Vitinha sama Bellingham. Bellingham lu ada opsi nggak? Enggak Vitinha oke. Bellingham? Kita di Bellingham sebenarnya tengah banyak ada Barella tadi. Terus ada Calhanoglu pemain Inter. Pemain Liga Inggrisnya siapa ya? Ada Yang Saka. kira-kira? McAllister. McAllister iya bener. McAllister. Iya si ini. Odegaard. Siapa? Gravenberch. Kurang bagus apa? Musim kemarin udah rutin juga ya dia. Udah rutin Gravenberch. Soboslai kan? Soboslai. Tengahnya Arsenal. Tuh. Declan Rice. Odegaard. Rice nggak masuk ya. Odegaard. Odegaard.
Kalau emang gak mau nyebut nama pemain MU yang keren-keren ya, yang lain deh. Oke, gue cuman gak ada juga yang masuk. Kalau gue tetap yang paling cocok kalau di tengah itu cuman Tom Hayes sih. Tom Haye. Sama Ponario Astaman kalau gue. Tom Haye. Ini susah nih, kita bawa botoh. Itu bawa botoh nih. Tom Hayes sama Pelupesi itu udah pasangan luar biasa tuh. Jadi lu sangat menolak ya ketika Pelupesi dan Tom Haye itu malah dipasang Mark ya. Malah dipasang Mark. Gua menolak. Gua sebagai apa ya? Tifosi sepak bola Indonesia. Iya. Saat melawan Arab Saudi itu ya. Iya, Arab Saudi. Apa Irak ya? Arab Saudi dulu. Arab Saudi kan Mark sama Pelupesi. Gua ngerti maksudnya, cuman doi ini posisinya redondon jadinya gitu deh. Bener. Ngeri banget, Bos. Dan ada sabar. Begitu. Di kanannya kayak gitu ke sayap kanan ada Cole Palmer. Ini nggak layak ini. Nggak layak banget sih. Nggak layak. Maksud gua B aja gitu. Oke, dia memang di 2025 kemarin agak namanya agak wangi kan. Cuman biasa aja menurut gua. Ada Saka, betul. Terus banyak kok. Ya ada Salah kalau mau ditaruh di situ. Taruh di situ. Kan Salah pemain maksudnya invert juga kan? Iya. Rapinya coy yang Rapinya jadi obrolan. Gue Rapinya Joe. Siapa? Joe PSG. Doe. Dia kan DJOE. Iya, Doe. Ya itu sih apa si Rapinya itu tuh yang kemarin rame banget tuh menjelang the best FIFA ini kan. Iya, gak masuk dia tuh kan. Padahal secara statistik gokil banget coy ini. Fabrizio Romano sampai bikin kan dia statistiknya. Iya. 64 permainan di musim 24-25, 38 gol, 24 assist tuh. Padahal dia bukan striker loh itu. Iya, Rapinya. Sayap. Itu sampai ceweknya apa pasangan update status apakah dia pemain basket gitu. Sampai gak masuk. Iya, kenapa sampai Palmer gitu. Iya, maksud gua terlalu. Maksudnya jadinya akhirnya kan FIFA. Nah, lu tau Vivro. Iya, Vivro itu. Ronaldo absen vote. Cristiano Ronaldo kapten Portugal. Absen vote dia. Absen ya dia? Absen Ronaldo. Karena dia dari beberapa tahun terakhir ini udah agak sedikit dia agak sedikit meragukan nih kredibilitasnya Vivro ini. Dia meragukan kayaknya udah terlalu banyak kepentingan dan bisnis di dalamnya. Ronaldo ngelihatnya. Gak murni lagi soal kapabilitas atau prestasi. Makanya akhirnya Rafinha, Saka, Vinicius misalnya. Harry Kane striker. Striker juga. Jatuh Harry Kane di depan ya Yamalnya yang di kanan. Atau pakai 4-2-3-1 strikernya cukup satu gitu. Karena kan lebih banyak sekarang bukan striker murni kan. Banyaknya striker apa SS second striker gitu kan. Bisa jadi SS, bisa jadi. Kalau Palmer sih kurang sih. Kirinya siapa? Kirinya Pedri. Kalau gue sepakat sih. Tapi kan Pedri harusnya kan dia tengah ya. Nah makanya kan tengah ini kan CMF memang mungkin kandidatnya banyak ya dan ya udah akhirnya karena memang Pedri istilahnya unstoppable gitu lagi top of mind banget emang ya udah taruh kiri deh gitu. Tapi ya memang Bellingham sih harusnya diganti ya kan. Kalau Bellingham masih debatable lah. Tapi kalau Palmer udah harus diganti. Jadi Pedri taruh tengah, Bellinghamnya taruh kiri kan. Siapa misalnya set kiri siapa kira-kira kalau misalnya Bellingham kita pindahin ke kiri dan diganti Bellinghamnya siapa ya set? Olis bagus. Vinicius. Olisnya Munchen. Dias nggak masuk. Kurang apa dia kan maksudnya di 2025 dia masih di Liverpool. Bawa Liverpool juara. Terus pindah ke Munchen. Not even aja disebut namanya. Olise. Kafara. Iya, Kafara. Susah banget pokoknya namanya Keparat lah. Iya, Kafara. Tuh, ini kan maksud gua. Makanya Bellingham ini red flag sih. Tapi ya karena memang ini voting. Iya, voting. Ya, makanya. Kita kan mendebat votingnya Yamal sama itu. Strikernya Yamal sama Dembele. Oke lah Dembele ya. Dia di 2025 determinan banget dia kalau main. Gue suka tuh dia. Kaget gue sama perubahan kaca lagi lah ya. Iya, dulu kaki kaca di Barca kan. Itu loh. Kita striker ya.
Gue suka banget nih sama Dembele perubahannya. Di musim lalu gue baru ngeh pas dia di PSG diubah sama si Enrique jadi CF lagi kan, udah bukan lagi LWF setelah di Barca jadi kaki kaca itu kan. Gue kira ya udahlah ini udah tamat kayak kalau di Roma Zaniolo bro. Iya, Zaniolo habis itu dari itu karirnya tuh, kasian banget tuh bocah. Padahal tapi gue makanya kaget nih Dembele bisa melawan kutukan itu gitu ya. Bener. Itu benar-benar determinan banget dia kalau main tuh. Sama dia kan gayanya tuh buang bola jauh. Larinya tuh kayak nggak ada kenal capek gitu. Nah itu kalau lawan Terence Puhiri lewat itu. Terence Puhiri ya. Iya, Borneo FC. Borneo. Terence Puhiri. Agak jauh ya. Agak jauh. Oh, Doi pernah lari sekencang apa bos? Iya, sempat yang dia buang bola. Terence Puhiri. Dia main di Liga Malaysia waktu itu ya? Enggak, di Indonesia. Borneo waktu itu. Borneo. Oh, Terence Puhiri gue kenal. Puhiri. Konco kental. Yang gue seneng tuh dari Dembele, gue sempat ngeliat di beberapa match kalau misalnya kan sekarang sistem bermain klub itu rata-rata kalau bukan kick off dari bola kiper itu dari goal kick itu dari kiper kan, main bola bawah kan. Nah itu ketika bola dioper dekat ke back gitu kan, dari kiper ke back, dia langsung ngejarnya tuh tinggi banget. Pressingnya pressing tuh. banget, pressing forward makanya Pressing itu forward. role model baru. Kekinian. Sebelumnya kalau gue kenal press forward itu kan cuman dari FM ya. Apa nih modelnya kayak gimana nih role-nya Maksudnya nih? gimana role-nya? Gak pernah lihat gue. Firmino di zaman Jorgen. Oh iya, Firmino maksudnya pressing jatuhnya itu ya. Pressing forward. Oh iya. Bukan false nine. Bukan false nine karena sering di Pressing forward dia. Oh iya, selalu benar. gitu. Nah, ada juga salah satu tim yang pakai pressing forward bagus itu Galatasaray. Musim lalu Osimhen. Osimhen ya. Oh. Gokil tuh. Banyak banget gol dia dari hasil ngepres lawan ya di sepertiga lawan tuh banyak banget tuh. Gokil sih Galatasaray itu. Banyak yang Osimhen emang galak juga sih. Wah, kacau bos. Lu nggak tahu lagi pemain Galatasaray anjir. Ya itu doang. Galatasaray iya cuman Turki. Maksudnya gue ngeliat sekarang pergeseran lu udah agak kurang di Eropa nih. Maksudnya dari tier 1 Eropa lari sekarang ke Turki loh. Sampai Mourinho pernah ngelatih Fenerbahce. Iya. Itu kan gokil kan. Nginepnya di hotel ya. Iya. Tunggakannya banyak banget ya. Ngeri bos. Oh iya. Iya. Fenerbahce. Gokil. Nah satu lagi Lamine Yamal. Oke sih. Nah gue agak ini gue di situ gue. Pilihannya ada Harry Kane gue. Kane ya. Pilihannya Gokil Harry Tapi Kane. dia masih agak ketutup musim kemarin karena di liganya Nggak juara ya. nggak juara. Ya. Walaupun oke banget juga tetap di liga, tapi Leverkusennya lagi gila banget soal Sabi kan. Nah musim ini udah gokil banget tuh Harry Kane tuh berapa match Lagi awal mana itu. Harry Kane gak oke. Sebelah kiri Luis Diaz, sebelah kanan Olis bos. Selain itu dia juga jadi kayak multi role gitu loh. Harry Kane emang dari zaman di Spurs kan memang dia. Iya biasanya kan dia buka ruang. Buka ruangnya kanan kiri kan. Iya. Itu sampai di DMF pernah gue ngeliat cuplikannya di musim ini nih. Lah anjir dia build up dari bawah. Iya. Tapi pelatih terbaiknya siapa itu Pivro? Enrique. Nggak udahlah nggak berdebat lah. Nah semalam gue bisa nonton. Dia menggenapi gelar ke-6-nya PSG di dalam satu musim. Si Flamengo. Kemarin di Piala Dunia antar klub. Gokil. Si 1-1 90 menit. Adu penalti akhirnya setelah 120 menit. Adu penaltinya berapa hasilnya? 2-1. Ya Allah. Kipernya sama-sama jago dong. Buset deh, kipernya PSG cadangannya PSG itu dimasukin nepis 4 penalti bor. Kipernya Flamengo-nya 3 penalti. 2 penalti. Itu ketepis juga. Iya. Tendangannya PSG ketepis juga itu. Enggak menjauh kayak tendangan ini selamat datangnya pemain Indonesia gitu. Kan biasa begitu kalau tendangan ke atas katanya. Tendangan selamat datang. Bulan. Tendangan ke bulan. PSG. Nah, kalau bicara Liga Champions, prediksi lu musim ini. Siapa gua apa Haikal? Lu dulu. Gua. Peringkat 1 sekarang ini for your information aja, peringkat 1 sekarang Arsenal. Iya, kalau gua peringkat 1 Liga Inggris masih tetap Arsenal kan?
Sejauh ini sebentar lagi sih ya, tapi masih ya Liga Champion masih tetap Arsenal. masih. Terus kenapa gua harus milih klub lain? Iya. Yang kemarin Ini. hampir seri lawan Wolverhampton itu kan. Habis kalah Oh, habis kalah. sama Crystal Palace ya. Bukan Aston Villa. 90 plus 4 aja. Kalau kemarin menang lawan Wolverhampton 2-1 dia menit terakhir gol. Lu berarti Arsenal? Gua Arsenal. Lu Kal? Gue sih sebenarnya pengen nggak pengen PSG lagi ya. Iya. Tapi agak susah untuk menjagokan selain PSG karena materi pemain PSG dari musim lalu tuh nggak berubah. Nggak berubah. Masih sama Masih bro. sama. Never change the winning team. Iya, 3 pemain CMF-nya masih sama semua tuh. Ruben Neves, Vitinha sama Fabian Ruiz. Ruiz ya. Sayap kanan kirinya masih sama tuh, masih kiri ke Farah, Doe, kanannya Doe, Kirinya kirinya ke Farah, Ke Farah. cadangannya siapa lah itu Iya. kan. Tengahnya masih Dembele. Dembele. Gue masih makanya best team ya. masih best team sih itu menurut Lu gue. nggak ngejagoin MU musim ini, Bor? Karena MU ini tim yang paling humanis dia. Dia nggak pengen Manis lah di pengen bawah-bawah. penontonnya itu harus begadang. Oh iya harus. Memikirkan kesehatan para fans. Oke. Itu yang jarang dipikirkan. Tim-tim sekarang itu lebih banyak mikirkan bisnisnya aja. Oke, nggak humanis lah ya. Nggak humanis. Terakhir nggak humanis 2 tahun 2000 ya itu dia. Solo ngego ya. Solo ngego. Anjir. Kalau gue jagoan gue musim ini antara 2 gue. Kalau nggak- Jagoan kok 2. antara 2 yang juara nih. Kalau nggak Madrid, Munchen gue. Kalau enggak Madrid, Munchen. Munchen iya benar. Munchen gue. Kalau Munchen nggak solid Madrid, banget bos. Munchen solid. Semua Sumpah gua. pendukung Arsenal, semua fan Arsenal, mari kita sama-sama berdoa. Gue pengen agar Arsenal. Arsenal. Gue pengen Arsenal. Tapi gimana ya? Arsenal itu kan Gimana ketika makin banyak yang berharap ke dia, Iya. makin banyak. Jangan Mundur, pupuskan harapan para pendukung Arsenal. Iya mudah-mudahan Ya. lah. Kita Ya, lihat di Liga. akhir musim aja, di tengah musim deh. Dia kan di Liga biasanya nih. Januari dia kan. Iya. Ini masalahnya Boxing Day bentar lagi nih. Biasanya tergelincir ya di sini nih. 3 match yang lalu di Liga Arsenal masih unggul 5-6 6 poin. poin. Sekarang 2 poin. Ya makanya udah kalau udah Desember tuh gua deg-degan. Sekali seri lagi poin sama. Sama lah. Aduh, bentar lagi dia ketemu. Walaupun City sebenarnya masih belum menemukan Menemukan performa terbaiknya ya, karena mereka lagi transisi komposisi pemain ya, dia lagi transisi banget tuh. Ya, Jadi banyak banget main-main muda yang lagi diorbitin baru kan. nyetel, lagi coba nyari formula permainan tuh si Sama siapa Arsenal namanya? juga Zulfiandi belum masuk nih. Zulfiandi ya. Sama ini sama Hargianto. Haikal ngebleng Haikal. Indonesia Haikal ngebleng. Kok lu bisa tahu sih anjing? Kemana nonton Liga Indonesia ya? Kagak, itu kan skuad Indra Safri dulu. Oh, iya. Zulfiandi, Paula Hargianto, Sitanggang, Evan Dimas. Evan Dimas, Sitanggang ininya apa namanya? Kuartet tuh. Iya. Super sub. Super subnya. Sama gue sebenarnya berharap Inter bisa berbicara banyak lagi Oh sih, enggak, karena enggak. masih stabil ya, permainan dia masih cukup stabil. Napoli kalau di Eropa gimana sih Napoli? Gue nggak ngikutin. Dia peringkat hampir gak lolos nih. Maksudnya kalau misalnya dia kan batas gak lolos tuh peringkat berapa sih kalau di Ini fase format ini? sekarang ini gue 9 enggak sorry 20 24 Ya, apa dari di 48 Liga. diambil 16. Iya langsung 16 besar. langsung Ya pokoknya 16. dia tuh dari batas kan Cuman dari 9 ke 16 ini akan ditandingkan lagi. playoff dulu. Nah, dia batasnya cuma 3 terbawah. 24. 24, oke. Kita lihat aja lah di Fotmob. Nah itu Itu. maksud gua, Napoli. Cuman kan di Liga Napoli kan lumayan beringas kan. Beringas. Napolinya kan. Entah 2 apa berapa gitu peringkatnya dia. 36 ngaco semuanya 36. Iya semuanya 36. Nah, yang lolos Diambil 24. 24 kan. Nah, Napoli 2 terbawah coy, dia 23 di Liga Champions. Masih bisa playoff. Ya, Masih bisa, ya, tapi kan terancam juga bawah-bawahnya poinnya ketat coy. Coba lihat gua, Cuma selisih coba lihat. 1, 2. Oh. Kenapa gue ngomong Napoli? Kenapa gue ngomong Napoli? Kenapa gue ngomong Napoli? Karena banyak apa ya kedermawanan dari MU ke Napoli itu. McTominay. Ada yang mau McTominator. ada yang Pemain terbaik Serie A ada yang mau nyesel. 24-25 bos. Ada yang mau nyesel. Gila. Dibuang. Rasmus Højlund. Nah, gila gak lu? Ha? Roma peringkat berapa sekarang kali di Italia? Oke lah daripada ngomongin Liga Eropa yang ini kita
balik lagi ke Zulfiandi, Hargianto, Evan Dimas dan Paulo Sitanggang. Tolong lah, itu gue yang AFK nanti nih. Gue off cam.